Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Shakhtar Donetsk pada matchday 5 grup D Liga Champions Kamis 25 November 2021. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Tergantung hasil pertandingan lainnya, Inter bisa memastikan kelolosan di laga ini. Shakhtar yang baru mengumpulkan 1 poin juga masih punya peluang meski tipis. Pada matchday 2 mereka bermain seri 0-0 di Ukraina. Dengan hasil itu berarti sang wakil Italia masih belum pernah kalah setiap kali melawan Shakhtar, kandang maupun tandang. Inter sedang percaya diri usai memutus start tak terkalahkan Napoli di Serie A dengan hasil 3-2 di San Siro akhir pekan kemarin. Kali ini meladeni Shakhtar, pasukan Simone Inzaghi tentu mengincar 3 poin. Inter akan lolos jika mereka mengalahkan Shakhtar dan Sheriff Tiraspol gagal menang saat menjamu Real Madrid di partai satunya. Sementara itu Shakhtar harus mengalahkan Inter supaya tetap punya peluang untuk lolos ke 16 besar. Tapi itu juga tergantung pada hasil pertandingan di Moldova. Pelatih Inter Simone Inzaghi menegaskan bahwa Nerazzurri kini memegang kendali atas nasib mereka sendiri untuk lolos ke babak 16 besar di Liga Champions musim ini. Kami tahu semua ada di tangan kami. Setelah 2 kemenangan atas Sheriff, kami ada di sana. Kami tahu kami menghadapi tim dengan pelatih hebat. Mereka menyulitkan kami di pertemuan sebelumnya, ucap Inzaghi. Saya tahu banget Shakhtar. Saya sudah sering bertanding melawan pelatih mereka dan dia bisa dengan cepat menyampaikan konsepnya ke tim yang sangat mengandalkan teknik dengan pemain-pemain istimewa, katanya. Kondisi 2 pemain Inter yakni Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni akan dievaluasi menjelang pertandingan fase grup Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa Bastoni mengalami memar di area bahu saat pertandingan melawan Napoli di Serie A, sedangkan Barella mengalami kelelahan. Saat ini belum bisa dipastikan apakah keduanya bisa tersedia untuk laga nanti hingga dilakukannya pemeriksaan terakhir jelang pertandingan. Pemain lainnya yang mengalami cedera adalah Joaquin Correa yang terpaksa ditarik keluar lapangan pada babak kedua dalam pertandingan melawan Partenopei. Namun cederanya tidak begitu serius sehingga masih berpeluang tampil melawan tim asuhan Roberto De Zerbi. Bek sayap Inter Matteo Darmian merasa senang mampu menampilkan performa terbaiknya musim ini meski ia menyadari sulit untuk menggantikan peran Achraf Hakimi di sisi kanan. Saat berbicara dalam konferensi pers jelang pertandingan Nerazzurri melawan Shakhtar Donetsk di Liga Champions, pemain berusia 31 tahun itu membahas seputar laga penting tersebut dan juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali memperkuat tim nasional Italia. Menggantikan pemain penting seperti Hakimi itu sulit. Dia adalah salah satu pemain terkuat dalam peran tersebut. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik dan membantu tim mengikuti instruksi pelatih. Seperti yang saya katakan, saya selalu berusaha memberikan segalanya. Saya berhasil, bukan hanya saya, tetapi seluruh tim. Kami melakukan penampilan bagus dan kami harus melanjutkan jalur ini. Saya terus berlatih hari demi hari untuk meningkatkan kualitas. Jika panggilan dari manajer tim nasional tiba, saya akan sangat senang. Inter dan sang rival Juventus siap berduel untuk memperebutkan gelandang Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria. Seperti yang dilaporkan Gazzetta dello Sport bahwa pemain internasional Swiss itu terus dipantau dengan ketat oleh Nerazzurri sebagai target ambisius di bursa transfer musim panas mendatang. Namun Nerazzurri memang tidak sendirian mengejar tanda tangannya.
mereka harus bersaing keras dengan banyak tim Eropa lainnya, terutama Bianconeri. Zakaria telah menjadi pemain andalan baik di level klub maupun di timnas dalam beberapa musim terakhir, dan situasi kontraknya telah memicu minat dari sejumlah klub top Eropa. Masa kontrak pemain berusia 25 tahun itu di Lahbah akan berakhir pada Juni 2022, dan saat ini negosiasi soal perpanjangan kontraknya telah terhenti. Sang pemain sendiri tengah mempertimbangkan untuk mencari tantangan baru di luar Bundesliga. Sejauh ini, Liga Primer Inggris dan Liga Serie A Italia disebut menjadi dua opsi prioritas bagi Zakaria. Inter tengah berusaha mencapai kesepakatan tentang perpanjangan kontrak Marcelo Brozovic. Pemain Kroasia kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang, dan menurut Gazzetta dello Sport akan ada pertemuan baru yang menentukan antara manajemen klub dengan perwakilan pemain minggu depan. Tottenham dan Newcastle United dilaporkan tertarik untuk mengontrak pemain tim nasional Kroasia tersebut jika ia berstatus bebas pada transfer di akhir musim nanti. Inter akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya dan tak memikirkan jika harus kehilangan Matthias Vecino. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter sedang mempersiapkan tawaran 10 juta euro untuk mendatangkan Filip Kostic pada bulan Januari. Kostic telah dipilih sebagai pewaris Ivan Perisic di Nerazzurri. Perisic akan meninggalkan Inter pada akhir kontraknya pada Juni tahun depan, dan menurut sumber yang sama ia akan kembali ke Bundesliga pada musim 2022-2023 dengan Borussia Dortmund dan Wolfsburg disebutkan sebagai tujuan yang paling memungkinkan. Agen Kostic dari Italia Alessandro Lucci memiliki hubungan yang sangat baik dengan Inter dan sedang bekerja untuk mengamankan kesepakatan pada bulan Januari. Kostic hampir bergabung dengan Lazio di musim panas lalu, tapi Eintracht Frankfurt sengaja mengirimkan email palsu agar Lazio tak menyelesaikan kesepakatan. Namun Direktur Eintracht Frankfurt Markus Kruse telah memperingatkan Nerazzurri bahwa Kostic tidak akan meninggalkan klub pada Januari. Jadi, Nerazzurri harus menunggu sampai bursa transfer musim panas untuk merekrut sang pemain. Mantan bek Inter Daniele Adani menyatakan perburuan gelar juara Serie A musim 2021-2022 ini masih sangat terbuka untuk 7 tim teratas. Dia juga mengakui sang rival Nerazzurri yakni Juventus saat ini memiliki skuad terbaik di Serie A Italia dan masih menjadi salah satu penantang kuat untuk persaingan Scudetto. Persaingan antar tim semakin ketat setelah pemuncak klasemen Napoli dibekuk oleh Inter dengan skor 3-2. Kekalahan juga diderita oleh AC Milan yang duduk di posisi runner-up. Rossoneri menyerah dengan skor 3-4 dari Fiorentina di pekan ke-13. Hasil tersebut bagi Inter, Atalanta, Roma, Lazio, dan bahkan Juventus semakin memperkecil jarak mereka ke puncak klasemen. Saat diwawancarai oleh TV Sorrisi e Canzoni, Adani menilai bahwa Juventus yang berada di posisi ke-8 sekalipun masih berpeluang memenangkan Scudetto meski memiliki awal musim yang buruk. Setidaknya ada 7 tim yang bersaing untuk Scudetto: Inter, AC Milan dan Napoli yang sangat kuat, Roma, Lazio, Atalanta, dan tentu saja Juventus. Ujarnya, Juventus memulai musim ini dengan buruk, tetapi mari kita ingat bahwa mereka memiliki skuad terkuat.